Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Hasanah yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para juama, para kesepuhan yang sama-sama kita hormati, pengurus DKM beserta jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati, yang mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini senantiasa Allah barokahkan, Allah sehatkan, dan Allah muliakan. Puja puji beserta rasa syukur kita marilah sama-sama kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang berkah hidayah dan taufiknya, nikmat iman Islam, sehat dan panjang umur. Di kesempatan pagi ini, sebelum matahari memancarkan sinarnya, sama-sama kita berkumpul bermuajahah di masjid kita yang sama-sama kita makmurkan dengan sholat berjamaah dan juga rutinitas mingguan kita dengan kajian kita bersama-sama melalui mujakarah perkara agama yang mudah-mudahan dengan niat kita dari rumah kita masing-masing melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti kajian rutinitas, mudah-mudahan menjadikan wasilah, menjadikan asbab seluruh dosa yang pernah kita perbuat sampai detik ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan wasilah rumah tangga kita penuh dengan kenyamanan, sakinah, mawadah, warahmah. Rizki kita berkah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Yang paling penting, mudah-mudahan kita Allah catat masuk kepada golongan husnul khatimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang saya hormati, melanjutkan materi bahasan pada pengajian yang lalu bahwa kita harus mengiktikadkan, harus meyakini bahwa sesungguhnya semua makhluk itu akan menghadapi yang namanya kematian pada waktu habisnya usia yang telah Allah tentukan. Dan kemudian setelah kita wafat, sebagai fardu kifayahnya bagi umat Islam, yang terakhir adalah menguburkan. Dan setelah kita berada di alam kubur,
berada di alam barzah yang harus kita yakini, diiktikadkan bahwa setiap orang yang berada di alam kubur akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ya, semua illa jama'atan mahsusina, kecuali memang ada golongan yang memang dikhususkan oleh Allah berada di alam kubur itu tidak diberikan pertanyaan. Ya. Siapa di antaranya kalau dalam kitab ini? Fala yas'aluna minkum asy-syahid. Tidak akan ditanya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid siapa? Ibu-ibu yang melahirkan, meninggal dunia, syahid. Bebas tuh Bu, pertanyaan Munkar Nakir. Orang yang jatuh dari pesawat, tabrakan, ketabrak, lagi ngelintas, lagi nyebrang, ketabrak mobil, mati, bebas pertanyaan Munkar Nakir. Lagi nyebrang di jembatan, kepleset, jatuh, kelelep, meninggal, bebas pertanyaan Munkar Nakir. Bahkan dalam kitab Tanqihul Kaulmah, hatta mimba di masyiyah, sampai ataupun walaupun orang itu yang nyebrang di sungai, yang nyebrang di jalan raya, ketabrak mobil, nyebrang di sungai, jatuh ke air, kemudian meninggal, dia habis maksiat, bebas pertanyaan Munkar Nakir. Namanya syahid. Ya. Siapa lagi? Wal murabit, pengurus yang ngurusin masjid dengan ikhlas, bersihin masjid, ngurusin masjid ikhlas lillahi ta'ala, ngurusin anak-anak yatim, ngurusin pondok pesantren lillahi, murabit, bebas pertanyaan Munkar Nakir. Ya. Siapa lagi yang bebas pertanyaan Munkar Nakir? Waman mata yaumal jum'ati walailatiha, orang yang mati pada hari atau malam Jumat itu bebas pertanyaan Munkar Nakir. Kalangan kita mah harapannya mati hari Jumat ataupun malam Jumat. Kalau tingkatnya wali malam Selasa, ya, tingkatan wali. Makanya dulu Mbah Maimun Juber, kata Gus Baha, mengatakan, lihat saja nanti Mbah Maimun Juber itu meninggalnya hari apa. Kalau dia meninggalnya hari Jumat, berarti Mbah Maimun Juber orang biasa. Tapi kalau misalkan dia meninggal pada hari Selasa, berarti dia pangkatnya wali. Benar meninggal hari Jumat. Dan merupakan salah satu tanda di mana-mana di Mekah hujan deras pada malam Selasa, itu pasti ada tingkatan wali yang wafat. Maka dari berbagai negara datang tuh ke Masjidil Haram untuk ikut menyolatkan. Udah umum tuh. Pokoknya di Mekah itu kalau hari Selasa ataupun malam Selasa ada yang wafat diiringi hujan deras, berarti pangkat wali meninggal. Berduyun-duyun tuh para ulama-ulama
yang paham tentang itu datang ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi untuk ikut menyolatkan. Makanya Mbah Maimun Jubair dari berbagai negara datang untuk ikut menyolatkan. Nah, kalau dalam kitab Tankihul Qaul, orang yang bebas pertanyaan munkar nakir itu pertama adalah orang yang mati syahid, sama. Kemudian yang kedua, kalau di sini adalah murabit, kalau dalam kitab Tankihul Qaul mah muajin, orang yang suka ajan. Ajannya ikhlas. Ikhlas ajannya. Ikhlas itu bukan berarti gratis. Ya. Karena ikhlas itu kaitannya hati. Ada orang dibayar mahal tetap aja nggak ikhlas. Ya. Kan beda kalau ikhlas mah. Ikhlas. Luar biasa tuh ajan, Pak. Seorang sahabat datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi. Ya Rasul, kata sahabat itu. Seseorang itu. Coba kami kasih gambaran. Kasih petunjuk, amalan apa yang paling hebat, paling bagus, paling utama? Kata Nabi, kun muadzinan, jadilah engkau sebagai muadzin. Ya Rasul, suara saya kata orang kayak apa namanya, kayak kaleng rombeng, enakan diemnya. Kata Rasul, fa'ilam yastati, kata Rasul, kalau memang kamu tidak mampu, kun imaman. Awas tuh. Pertamanya kata Rasul, kun muajinan. Fa'ilam yastati, kun imaman. Jadilah engkau seorang muajin, kalau memang tidak mampu, jadilah kau sebagai imam. Ya. Fa'ilam yastati, jadi imam juga saya nggak bisa ya Rasul, bacaan saya kurang pas, suara saya kurang bagus, hafalan saya nggak banyak. Barulah kun makmuman, jadilah engkau sebagai makmum. Tapi yang pertama apa? Muajin. Luar biasa muajin nih Pak. Ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang dari rumah satu ke masjid. Itu kan pahalanya orang yang datang itu langkah demi langkah, ampunan, derajat diangkat, kebaikan dilipat ganda. Apa dia ada yang kebagian? Muajin kebagian. Siapa? Semua yang datang. Yang datang semua itu kebagian muajin pahalanya. Kenapa? Asbab dia ajan, orang berduyun-duyun datang ke masjid. Ya. Sudah nyampe ke masjid nih. Bagaimana sholatnya? Ya. Bagaimana sholatnya? Pahala sholatnya? Pahala sholat kebagian adalah orang yang iqomah. Ya, orang yang iqomah. Makanya disunatkan di dalam agama, di dalam syariat agama, dia yang ajan, dia yang qomat. Karena dia sudah mengundang orang sampai ke masjid, maka sempurnakannya pahala, apalagi sholatnya itu muajin kebagian. Pahala dari orang yang sholat berapa? Kalau misalkan ini penuh, berapa jumlah pahalanya? Gitu. Makanya jangan sampai begini, siapa yang ajan, siapa yang qomat. Kenapa? Yang ajan dapat pahala orang-orang yang datang dari rumah ke masjid, yang qomat dapat pahala orang-orang sholat. Luar biasa pahalanya. Ajan tuh. Ya, tapi ajan yang benar. Ya,
Jangan sampai salah. Banyak salahnya itu azan di asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Salah itu. Salah fatal. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Enggak ada tasdidnya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada tasdid, istisna. Ya, itu banyak yang salah itu azannya. Makanya azannya yang benar. Makanya dalam fikih ada khusus bab azan. Ada dalam fikih. Azannya harus seperti apa? Qomatnya seperti apa? Tuh. Nanti muadzin tuh. Bahkan dalam hadis lain, barang siapa yang azan maghrib dia, isya dia, subuh dia, zuhur dia, asar dia. Apa kata Nabi? Gupiro lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang berlalu Allah ampuni, alhamdulillah. Satu malam tuh. Bagaimana kalau misalkan sampai 7 tahun menjadi muadzin? Ya. Bagaimana? Kata Nabi, hurimat alaihi nar, haram dia masuk neraka 7 tahun. Azan jadi muadzin, hurimat alaihi nar, haram dia masuk neraka. Berarti kalau haram masuk neraka pasti masuk surga. Bagaimana kalau 12 tahun? Azan 12 tahun. Dari mulai Allahu akbar, Allahu akbar, masih muda. 12 tahun kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Usia udah 12 tahun. Apa kata Nabi? Wajabat alaihil jannah, wajib dia masuk surga. Kalau 7 tahun haram masuk neraka, kalau 12 tahun wajib masuk. Jadi masuk surganya wajib. Itu muadzin tuh. Ya. Luar biasa makanya. Jangan dianggap masya Allah tabarakallah muadzin. Ya. Itu yang paling dulu tuh. Jadi jangan jadi imam dulu. Ya. Tapi di dalam hadis ada salah satu layaklu kumul pacaul akbar walayanalu kumul hisab kum ala kasibi minal misk. Ada 3 golongan yang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan. Dia mah enggak sibuk, santai aja, enggak ngerasa bingung, enggak ngerasa kehausan, enggak ngerasa kelaparan, santai aja. Bahkan dia mah ya duduk aja di atas tumpukan minyak misik. Ya. Tidak akan merasa bingung sampai dihisab. Dihisabnya kan nanti ada mizan, ada hisab. Mizan adalah ditimbang amal, hisab mah dihitung. Ya, sedangkan di dalam Al-Qur'an pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, orang tidak tahu, orang kita aja nggak sadar, Allah tahu. Baik kebaikan ataupun kejelekan, itu akan ditimbang, itu akan dihisab. Semua itu. Ya. Nah, ini yang 3 ini nggak bakal, tidak akan bingung sampai dihisab amalnya. Ya. Siapa? Rajulun qara'al Qur'an. Ya. Ibtigoa wajhillah. Orang yang suka membaca Al-Quran tapi lillahi ta'ala. Ada kan baca Al-Quran, saya mau baca Al-Quran asal 10 juta. Banyak enggak?
banyak. Saya mau baca Al-Quran kalau 5 juta. Ya. Ini mah ibtidoan lillahi. Ini mah hanya mencari ridho Allah. Baca Al-Quran, baca aja. Ya. Al-Quran dibaca. Tuh. Yang kedua, wa amum bihi kauman wa kum bihi rodun. Yang nomor kedua, dia jadi imam, makmumnya ridho. Dia jadi imam, makmumnya ridho. Ridho itu senang. Kalau diimamin sama dia senang. Gua nih, kalau bahasa kita mah, gua paling senang kalau diimamin sama dia. Nah, imam ini kayak model kayak begitu tuh. Di padang mahsyarnya dia nggak bakalan bingung. Ada yang imam maksain kan, kagak mau diganti. Ya, ayo be dia, masjid dia yang bangun, dia yang ajan, dia yang qomat, dia juga yang jadi imam. Masya Allah. Padahal makmum udah greget. Ya, kan imam ada aturannya Pak, nggak sembarangan. Sampai begini imam nih, ruku kan sunat baca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu si imam ujug-ujug baca 11 subhana rabbiyal azim tanpa izin dari makmum. Nggak bisa, nggak bisa. Itu aturan. Bapak-bapak, para jamaah, bagaimana kalau misalkan saya baca tasbih pada rukunya, pada waktu ruku 11 kali, kira-kira senang apa enggak, ridho apa enggak? Kata makmum, jangan, saya enggak ridho, saya mau buru-buru habis sholat subuh, saya mau pergi mengambil duit. Enggak bisa maksain. Ini mah ujuk-ujuk, mentang-menteng begitu jadi imam, begitu baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya imam ngikutin Pak, tapi kan di hatinya gerendeng. Ya gerendeng. Gua besok gua kagak datang lagi begini mah. Badan gua baru sehat, nih imam belagu amat. Nah, ini kagak bisa. Jadi kalau misalkan di Masjidul Hasanah misalkan biasa bacaan suratnya pendek, tiba-tiba dia mau membaca yang panjang, harus izin dulu sama makmum. Bapak-bapak, saya subuh ini mau baca surat sajadah, diizinkan atau tidak, diperbolehkan atau tidak? Kata makmum, tidak, saya buru-buru. Enggak bisa. Jadi bukan semau gue jadi imam. Itu aturan dalam fikih. Nah, makanya di sini yang nomor kedua itu adalah wa amum bihi kauman wa kum bihi rodun. Ya, yang kedua itu adalah seorang imam yang makmumnya ridho, senang kalau diimamin ya oleh dia. Tuh. Nah, ini mah bukan cuman di alam kubur saja dia tidak akan mendapatkan pertanyaan, di padang mahsyar pun dia itu tidak akan merasa bingung. Tuh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya ya, di antara yang 3 itu, yang tidak mendapatkan pertanyaan munkar nakir. Pertanyaan munkar nakir kan Pak, padahal pertanyaannya man robuka. Kalau kita hafalin sekarang hafal Pak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa rasula. Hafal Pak kalau sekarang dihafalin mah. Cuman masalahnya nanti pada waktu di dalam kubur mah bukan hafalan. Bukan hafalan. Ya. Bukan hafalan. Tapi yang menjadi kita ini adalah tergantung kepada amal kita. Ya, amal kita. Bahkan nih Pak nih, barang siapa
orang yang sudah wafat dibacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000, disebutnya atakoh sukro, maka dia akan bebas dari berbagai masalah sampai dia masuk surga. 70.000. Di dalam aturannya Pak nih, Allah ngasih agama memberikan keterangan yang penting jumlahnya 70.000. Mau sehari kek, mau 2 hari kek, mau seminggu kek, mau 2 minggu kek, mau setahun kek, mau 2 tahun kek, yang penting jumlahnya 70.000. Ya, makanya kalau misalkan ada orang tua kita yang sudah wafat, bacakan la ilaha illallah 70.000. Kenapa? Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang belum yang ada masuk surga, belum ada yang masuk neraka, belum. Kalau sudah masuk neraka, sudah masuk surga, itu melalui mizan dan hisab. Amalnya dihitung, amalnya ditimbang, beratan mana, banyakan mana. Kalau memang amalnya banyakan kebaikannya, hitungannya banyakan kebaikannya, nah ujung-ujungnya masuk surga. Itu mas sudah tidak bisa disokok, tidak bisa lagi disokok. Tapi sekarang mah semua orang itu masih berada di alam barzah, masih berada di alam kubur, jadi masih bisa diusahakan. Dengan cara apa? Salah satunya itu dibacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000. Bahkan sholat setiap malam, kalau dari itu mah sholat hadiah. Dalam kitab Nihayatul Jen itu di sholat hadiah setiap malam. Ada bacaan khususnya dalam kitab Nihayatul Jen. Jadi bukan hanya sholat hadiah itu bukan cuman pas begitu meninggal, tapi setiap malam kepada orang tua kita. Ya, karena kita masih berada di alam barzah. Tuh, itu sebagai juru penyelamat. Ya, la ilaha illallah. Tuh, luar biasa itu la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang harus kita yakini lagi, setelah kita berada di alam kubur nih, nah di alam kubur, wa annakum yub'atsuna, mereka itu akan dibangkitkan. Kapan itu nanti dibangkitkannya? Setelah hari kiamat. Sekarang belum ada yang dibangkitkan, belum. Nanti dibangkitkannya pada hari setelah terjadi kiamat. Ya. Yuhsabuna wa rajuna fi kuburihim. Ya. Dalam kitab Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum. Nanti setelah berada di alam kubur, nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat, kami tulis apa yang telah dilakukan di masa-masa yang lalu. Tuh, ya, dalam surat Yasin tuh. Ya. Dikeluarkan semua dari alam kubur. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dalam surat Yasin, wa nufiha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Tiupan yang kedua, karena tiupan itu 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan trompet malaikat Israfil 2 kali. 1 tiupan yang pertama yang namanya hidup mati semua
Yang namanya hidup, mati. Pokoknya semua mati. Tiupan yang pertama atas perintah Allah. Sampai sekarang malaikat Israfil belum kerja. Dari mulai diciptakan malaikat Israfil belum kerja, belum. Maki minggain begini bene. Sedangkan trompet dengan bumi itu bagaikan tanjidor dengan kelereng. Tanjidor trompetnya, kelereng buminya. Bayangin aja. Jadi gedean trompet apa gedean bumi? Gedean trompet. Kalau tanjidor tuh yang gede, itu gedenya bumi segede kelereng. Makanya sekali tiup, bus, nggak butuh lama ngancurin dunia. Bahkan terjadi kiamatnya itu Pak, terjadi pada hari kiamat, ya. Hari tarinya adalah hari Jumat, terjadinya adalah di waktu subuh, selesai waktu duha. Kan gak lama, bumi rata semua. Terjadinya subuh, selesai waktu duha. Sebentar, rata semua tuh bumi. Gimana kagak ratanya? Orang bumi segede kelereng, trompet segede tanjidor, tinggal neput. Makanya semua yang mati, yang hidup mati. Nah, nanti tiupan yang kedua, wa nufiha fisuri fa idza minal ajdathi ila rabbihim yang silun. Trompet yang kedua, yang sudah mati hidup kembali, dihidupkan oleh Allah. Nah. Tuh. Ya. Hidup. Nah, setelah hidup ini, walau qata'at qoblal maut, itu semuanya dikembalikan kepada asal. Hatta al-khitanu, sampai dulu kita pernah disunat nih. Pernah disunat, itu dikembalikan lagi. Kuku kita pernah dipotong, dikembaliin lagi. Kuku kita nih, kan suka sering motong kuku tuh. Dikembaliin lagi nanti ketika kita bangkit dari alam kubur, dikembalikan, semuanya dikembalikan, ya, ila sifatihi allati kana alaihi fid dunya ala tadriji dunyawi. Alhasil nih, anau idamado ba'da nafhatil ula, di mana-mana sudah melewati tiupan yang pertama, yang semua hidup jadi mati. Nah, setelah nih ditiup tuh, nah, arbauna aman, ya. Yursalu Allah min tahtil arsi ma'i kamani rijal. Nah, setelah rata nih bumi ditiup, tiupan sangkakala, tiupan trompet, ya. Selama 40 tahun, 40 apa? Arbauna aman, 40 tahun Allah menurunkan dari atas, dari bawah aras, ya, semacam air mani laki-laki, ya, bening kagak, keruh juga enggak, seperti air mani laki-laki. Selama 40 tahun setelah ditiup trompet, beres rata, diujanin air, cuman airnya seperti air mani, ya. Yuqalu lahu ma'ul hayat, ada yang mengatakan itu adalah air kehidupan, ya, yang terus nujuluku arba'ina yauman, nah, turun selama 40 hari. Selama 40 hari itu hatta yakuna faqal ardi arba'ata asyara jiroan, saking nggak berhenti-berhentinya itu hujan sampai mencapai 14 hasta, Pak. Satu hasta itu 60 cm kali 14 berapa meter? 14 kali 6, ya diajak mikir jadinya ya. 14 kali 6, 84, ya.
84 meter. Ya. 60 cm kali 14 apa namanya, 60 cm kali 14 jiro. Ini jiro itu 60 cm, jiro namanya, yang ukuran sedang. Berarti berapa? 8 kali 6 kali 14 60 di kan 6, kalau semeter itu kan 100 cm kan, tinggal bagi aja. Hah? 8 meter tingginya. Ini masjid berapa meter? 3 meteran. 8 meter itu bumi penuh dengan air seperti air mani, setinggi kurang lebih 9 meteran. Nah, sudah tuh. Ya. Nah, di situ barulah patan butuh al-ajsam, tumbuhlah ya bentuk-bentuk manusia, tuluk kama yan butul bakol, seperti tumbuhnya sayur, terutuk tumbuh dari zaman Nabi Adam, tumbuh. Fayansi ullahu khalaqa min ajabi janbi. Ya. Nah, tumbuh, muncul, Allah memunculkan makhluk. Nah, barulah patatakamala al-samukum, barulah disempurnakan bentuk-bentuk manusia, disempurnakan semua. Baru setelah itu sumayusakuna jami'an ilal mauqib, semua yang tadi Allah giring ke mauqib, padang mahsyar, digiring semuanya tuh. Ya. Faidan istaqaru kullukum bisoidin wahidin. Kaget dia. Ya. Berada semuanya di dataran yang satu, di dataran tinggi yang satu, berada di atas. Kaget, dalam keadaan kaget, ada di atas. Tola'at alaikum sobatus sauda. Ya. Tiba-tiba muncul sahabat yang hitam, sahabat yang hitam, teman hitam. Fa'amtarat hum supan munajahan, munasajatan. Ya, dimunculkan lembaran-lembaran yang menonjol. Ya. Di situ kita berada di atas soidul wahid. Dalam satu soid itu adalah dataran tinggi. Ya, semua kumpul di situ, mauqibnya dataran tinggi. Nah, kemudian kaget di situ, ya, ada lembaran-lembaran orang mukmin, ya, min waroki wardin, ya, dari daun-daun bunga wangi. Paidan kaget lagi, ada lembaran-lembaran sahifah, ya, orang-orang kafir dengan daun yang semacam daun bidara, pahit. Jadi kalau orang mukmin mah seperti bunga, kalau orang kafir mah seperti daun bidara. Ya. Wal kullu maktubun. Nah, dan semuanya ditulis. Ya. Dan saat melihat lembaran-lembaran tersebut, ngelihat tuh. Ya. Kaget. Ya. Hiya kakau biyaminil mukmin wasimalihi kafir. Kaget tuh, di sebelah kanannya orang-orang mukmin, di sebelah kirinya orang kafir. Nah, ya. Kaget tuh. Nah, disitulah nanti baru ya. Wa awalu man yu'ta. Dia lihat sebelah kanannya orang-orang kafir, sebelah kirinya sebelah kanannya orang-orang kafir, sebelah kirinya orang-orang kafir. Sebelah kanannya orang-orang mukmin, sebelah kirinya orang-orang kafir. Baru tuh dikasih Iqra
kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya, dalam surat Bani Israil. Nah, siapa yang pertama diberikan buku catatan? Ya. Wa awalu man yu'ta kitabahu biyaminihi mutlaqon. Orang yang pertama dikasih buku secara mutlak, ya, nggak ada istilah kanan kirinya, secara mutlak. Siapa yang pertama? Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Orang yang pertama memberikan buku catatan amal secara mutlak adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab siapa? Wa ba'dahu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Nah, setelah itu adalah yang menerima buku catatan amal siapa? Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad setelah Umar bin Khattab. Nah, itu yang pertama tuh. Ya. Siapa orang yang mengambil buku dari sebelah kiri? Berarti orang kafir. Ya. Wa awalu may yaqudu kitaba bisimalihi Ihwatul Asad. Orang yang pertama menerima kitab dari sebelah kiri, ya, adalah saudaranya Aswad. Siapa? Ya, saudaranya tadi, saudaranya Abu Salamah. Namanya siapa? Al Aswad bin Abdul Asad. Jadi kalau Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad mah menerima buku dari sebelah kanan, kalau saudaranya adiknya, ya, yang namanya Al Asad bin Abdullah Al Asad itu menerima buku catatan dari sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kenapa? Karena Al Aswad bin Abdul Asad adalah orang yang pertama melempar kotoran kepada Nabi pada waktu perang Badar. Ya, perang Badar. Ini nanti tuh. Ya. Jadi kalau yang pertama menerima catatan amal itu secara mutlak adalah Umar bin Khattab. Setelahnya adalah Abu Salamah. Ya. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad itu menerima buku catatan dari sebelah kanan. Yang pertama kali menerima buku dari sebelah kiri, nah, itu adalah saudaranya Abu Salamah yang bernama Al Aswad bin Abdul Asad. Tuh, mudah-mudahan saja kita menerima buku dengan tangan kanan. Makanya ketika kita lagi berwudu, Pak, jangan lupa Allahumma ij'al jadi lupa lagi ini mah. Habis cuci muka, Allahumma bayyid waji yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu. Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan sebelah kanan. Kan ada yang sebelah kanan, ada yang dilempar tuh, ke punggungnya, dikasih kitabnya. Tapi kalau dikasih sebelah kanan sopan. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan semua itu ya, akan diberikan kitab-kitabnya. Nah, itu kita harus yakini itu. Dan baru di situ wa yuhasibuna fil mauqib ala a'malikim. Baru tuh proses amal-amal kita dihitung berapa banyak fil mauqib ala a'malikim, ya, atas amal-amal yang kita perbuat.
illa man yadkhulul jannah bighairi hisab, kecuali orang yang masuk surganya tanpa hisab. Ya, nggak bakal tuh, nggak bakal dikasih lembaran, nggak bakal dikasih dihisaban. Nah, ya, nggak bakal dihisab. Siapa itu? Wa raisuhum Abu Bakar Siddiq. Orang yang apa namanya? Orang yang tidak akan dihisab di mauqif, dedengkotnya, roisnya nggak bakal dihisab, langsung dia masuk surga. Dedengkotnya siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, tabarakallah. Wa anna a'malakum kullaha tuzanu bil mizan. Dan sesungguhnya amal-amal semuanya itu bakal ditimbang di alam mizan. Jadi mauqif itu banyak, Pak. Ya. Mauqif itu banyak, ada 360 mauqif. Sesuai dengan syariat agama. Syariat agama itu ada 360 syariat. Mauqif juga ada 360 mauqif. Mauqif pertama apa? Ya. Awwaluma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Ya. Yang pertama kali akan dihisab, akan ditimbang adalah perkara salat. Idza sholahat sholahat kullu amali wa idza fasadat kullu amali. Kalau salatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lainnya ngikut jelek. Tuh, ya. Itu baru nanti. Ya. Setelah itu masih banyak perjalanannya, Pak. Ya, belum nyebrang. Namanya Shirathul Mustaqim. Ya, belum nanti mendapatkan syafaatul uzma prosesnya. Masih banyak perjalanan kita, masih jauh. Ya. Sekarang aja kita, ya, perjalanan kita ini pertama nih, Pak, alam ruh. Setelah alam ruh dipindahkan ke alam rahim. Selama berapa lama di alam rahim? Allah yang menentukan, bukan dokter. Allah yang menentukan. Wa nukiru bil arhami ma nasya. Aku tetapkan di rahim sesuai dengan kehendakku. Ada yang 7 bulan disebut prematur, hidup tapinya. Ada yang 9 bulan 10 hari normal, 9 bulan 10 hari. Ada yang 3 tahun. Ada siapa? Imam Syafi'i. Itu di dalam kandungannya 3 tahun, bukan 9 bulan. Makanya berojol 7 tahun saja sudah hafal Quran. Nah, baru setelah dari alam rahim dipindahkan ke alam dunia. Berapa lama di alam dunia? Kata Nabi, umatku usianya situna wasabun, 60 sampai 70. Ada yang 70 tahun lewat belum meninggal. Ada. Itu syukur kepada Allah. Ada yang 60. Ini kira-kira umur berapa ini yang hadir? Ya, siap-siap be. Ya, kata Nabi itu 60-70, baru dari situ dipindahkan oleh Allah ke alam barzah. Dari alam barzah baru pindah terakhir ke alam akhirat. Di situ baru terakhirnya tuh. Tapi dalam surat Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia lebih memilih dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ini masih panjang soalnya ini. Kalau dibahas nanti, wah jam 7 nggak kelar ini. Ya, masih panjang. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bingung kayaknya ini nanyanya.
Masih panjang ini ceritanya. Sampai terakhir baru diputuskan kita ini masuk surga apa masuk neraka. Ini masih panjang nih. Ya, pembahasan masih panjang. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ya. Nggak ada berarti ya? Ya. Intinya wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Perbanyak bekal kita yang karena bekal kita pasti akan dibawa, dan yang paling penting bekal yang kita bawa itu adalah amal yang didasari dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan. Ikhlas amal, ikhlas dalam kehidupan kita, ikhlas dalam apa yang terjadi pada kita. Ya, jadi orang seperti ini ikhlas, dikasih sakit ikhlas, dalam beramal ikhlas. Insya Allah kalau sudah seperti itu, nah, kita akan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat, dan akhirnya kita semuanya akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. 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 Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.